Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan tentang materi integral volume. Namun, sebelum menjelaskannya, saya ingin memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, kita dari kelompok 5 Kalkulus kelas 1C Informatika yang beranggotakan Atika Sari Ramadhani dengan NPM 24106311700013. Lalu ada Revi Abdillah dengan NPM 24106311700045. Dan ada Dendra Putra dengan NPM 24106311700133. Mari kita mulai menjelaskan materinya. Sebelum menjelaskan tentang integral, mari kita mencari tahu apa itu volume benda putar. Volume benda putar di sini maksudnya suatu daerah yang dibatasi oleh beberapa kurva, kemudian diputar terhadap suatu garis tertentu yang biasanya diputar mengelilingi sumbu X atau sumbu Y dengan satu putaran penuh yaitu 360 derajat. Namun, untuk tingkat kuliah, khususnya pada mata kuliah kalkulus, daerah tersebut tidak hanya diputar terhadap sumbu X atau sumbu Y saja, akan tetapi bisa diputar terhadap garis lainnya. Penjelasan mengenai integral volume. Integral adalah konsep dasar dalam matematika, khususnya dalam kalkulus, yang digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva, volume, panjang lintasan, dan berbagai kuantitas lainnya yang melibatkan penjumlahan jumlah tak terhingga. Integral merupakan kebalikan dari turunan, sehingga sering disebut sebagai antiturunan. Integral dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama integral tak tentu. Integral ini tidak memiliki batas atas maupun bawah, hasilnya berupa fungsi lain plus konstanta. Integral tak tentu digunakan untuk mencari fungsi asal dari suatu turunan. Contohnya seperti yang ada di gambar, yaitu integral x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3 per 3 ditambah c. Lalu yang kedua ada integral tentu. Integral ini memiliki batas atas dan bawah yang menyatakan interval tertentu pada sumbu x. Integral ini digunakan untuk menghitung nilai numerik seperti luas area di bawah kurva. Rumusnya sama seperti sebelumnya, hanya saja cara penyelesaiannya berbeda. Seperti yang ada di gambar, bisa dilihat integral 1 sampai 3 x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3 per 3 dengan batasan 1 sampai 3 sama dengan 27 per 3 dikurang 1 per 3 sama dengan 26 per 3. Jadi kenapa bisa 27? Karena x-nya berubah menjadi 3 lalu dipangkatkan 3 yaitu jadi 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Sama halnya yang 1 kali 1 kali 1 hasilnya akan tetap 1. Menghitung volume benda putar menggunakan integral ada dua jenis. Yang pertama, ada kurva yang mengelilingi sumbu X. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalnya diketahui suatu kurva Y sama dengan fx dengan batas bawahnya A dan batas atasnya B. Maka luas daerahnya yang dibatasi oleh kurva ini akan menjadi seperti ini. Jika kurva Y sama dengan fx ini kita putar mengelilingi sumbu X, maka akan terbentuk suatu bangun ruang atau dimensi ketiga yang tentunya memiliki volume atau isi. Nah, bagaimana cara menentukan volume yang terbentuk dari kurva ini jika diputar terhadap sumbu X? Nah, cara menentukan volumenya kita bisa menggunakan integral. Untuk kurva fx, maka volumenya yang terbentuk adalah integral dengan batas bawah A dan batas bawah B, batas atas B. Nah, si kurva ini kita kuadratkan. Jadi bedanya dengan luas. Untuk volume, ini kurvanya kita kuadratkan dan nanti kita kalikan dengan pi. Perbedaannya ada di situ.
Sekarang, bagaimana jika kurvanya kita putar mengelilingi? Sekarang, bagaimana jika kurva yang mengelilingi sumbu Y? Ilustrasinya seperti ini. Caranya tidak jauh beda. Misal diketahui suatu kurva X sama dengan FY dengan batas bawah A dan batas atas B. Maka luas daerah yang dibatasi kurva ini dan sumbu Y adalah seperti gambar di atas. Sekarang kurva ini kita putar mengelilingi sumbu Y satu putaran penuh. Maka akan terbentuk suatu bahu ruang atau dimensi ketiga lagi, seperti sumbu X tadi. Dan untuk menentukan volumenya, caranya sama. Volume yang terbentuk dari kurva yang kita putar mengelilingi sumbu Y ini adalah kurvanya FY ini kita kuadratkan. Karena di sini variabelnya pastinya dalam bentuk Y. Nanti yang kita integralkan adalah variabel Y. Maka di sini rumusnya adalah dy. Dan integralnya dengan batas bawah A dan batas atas B yang hasilnya akan kita kalikan di. Oke, sekarang untuk contoh soalnya. Jadi di sini tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, sumbu X, dan garis X sama dengan 4 apabila R diputar mengelilingi sumbu X. Oke, kali ini untuk grafik dari contoh soalnya, kita fokus dulu pada yang sebelah kiri. Jadi pada bagian kiri, kita lihat daerah dengan sebuah jalur pemotongan yang berwarna garis gelap. Dan untuk yang warna biru muda ini yang tadi dinamakan R. Nah, jadi apabila R diputar mengelilingi sumbu X, daerah ini akan membentuk sebuah benda putar dan jalur tersebut membentuk sebuah cakram. Nah, jalur pemotongan ini akan membentuk cakram seperti yang digambar sebelah kanan. Nah, jadi apabila volume tabung-tabung ini kita jumlahkan dan kemudian kita integralkan, maka kita peroleh volume benda tersebut, yakni ini. Jadi pertama-tama kita sederhanakan dulu akar X-nya, kita kuadratkan, jadi akarnya jadi menghilang. Lalu setelah disederhanakan, kita keluarkan Pi-nya karena Pi itu konstanta. Setelah Pi-nya dikeluarkan, kita integralkan X-nya. Dan hasilnya menjadi X pangkat 2 per 2 dengan batas atas 4 dan batas bawahnya 0. Lalu kita masukkan batas atas dan batas bawahnya dan menghasilkan 4 pangkat 2 per 2 dikurang dengan 0 pangkat 2 per 2. Lalu karena ini dikali dengan 0 gitu, jadi ini tidak usah ditulis lagi di bawahnya. Kita hasilkan saja yang batas atas 4. Nah, lalu hasilnya menjadi 16 per 2. 16 per 2 ini kita bisa dibagi 2 menjadi 8. 8 dikali Pi jadi 8 Pi. Seperti itu. Dan di sini saya memiliki gelas. Lalu bagaimana cara menghitung volume gelas ini? Kita bisa menggunakan yang namanya GeoGebra atau aplikasi yang ada di handphone kalian atau laptop kalian. Oke, kita langsung ke caranya. Dan di sini saya memiliki gelas. Lalu, di sini kita simulasikan untuk menghitung suatu volume benda putar atau gelas dengan menggunakan GeoGebra. Pertama-tama kita nonaktifkan snap to grid-nya. Lalu kita masukkan ke setting. Ini menjadi 2 decimal places saja. Lalu save. Nah, lalu kita masukkan gambar yang ingin kita ukur. Nah, di sini saya udah ada gambarnya. Kita turunkan opacity-nya menjadi 50. Lalu kita beri point untuk ukuran aslinya. Ukuran aslinya 98. Oke. Lalu kita sesuaikan dengan ukuran
atau tinggi asli gelas tersebut. Oke, sudah. Nah, jika sudah, kita berikan poin-poin di garis-garis gelas tersebut atau di sisi-sisi gelas. Amat saja 0. Garis. Nah, jika sudah semua, ini ukuran ini hapus saja. Nah, jika sudah, kita buatkan list dari poin-poin tersebut dengan tools, lalu pilih list ini, lalu kita akan oke, list sudah terbuat. Nah, setelah kita list, lalu kita buat feed poly ya, feed poly subpoint L1 and juga polinomialnya 8 atau 9. Oke, 8. Kita enter. Oke, sudah sesuai. Lalu kita buatkan integral between function dan g kuadrat. Untuk function keduanya f dan startnya 0, n nya saya menggunakan yang m1 untuk yang terakhir 9 54. Lalu kita kalikan dengan pi dan untuk hasilnya 162,49. Nah, setelah saya melakukan hasil percobaan sebenarnya, didapatkan bahwa gelas tersebut bervolume 165 ml. Nah, setelah saya melakukan hasil percobaan sebenarnya, didapatkan bahwa gelas tersebut bervolume 165 ml. Nah, lalu kita di sini akan menghitung error percentage atau presentasi error. Yang pertama-tama, kita masukkan nilai eksperimennya, lalu dikurang dengan nilai teoritisnya dan dibagi dengan nilai teoritis. Setelah mendapatkan hasilnya, lalu kita kalikan dengan 100% dan kita masukkan nilai eksperimen tadi, yaitu 162,49 dan nilai teoritisnya 165. Hasilnya adalah 2,51. Lalu 2,51 ini kita bagi dengan nilai teoritisnya, yaitu 165. Hasilnya 0,01521. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari nilai eksperimen dan nilai teoritisnya, lalu kita kalikan dengan 100%. Jadi 0,01521 dikali dengan 100%. Hasilnya sama dengan 1,52%. Jadi untuk error persentasenya yaitu 1,52%. Cukup kecil ya. Lalu sekian. Jadi, secara keseluruhan, integral volume adalah konsep penting dalam matematika yang memiliki berbagai aplikasi dalam bidang ilmu pengetahuan lainnya. Materi ini membutuhkan pemahaman yang baik untuk memahami dan menerapkannya dengan efektif. Oke, sekian dari kelompok kami.
Maaf jika ada kekurangan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.